dan murah sekali kan. Itu. Tempatnya asik, ada live musik dan lain sebagainya gitu ya. Terus kemudian sekarang apa? Ada dinaran, ada emas, ada perak segala macam gitu. Nggak ada matinya gitu. Gimana caranya menyadarkan banyak orang bahwa kita itu sebenarnya punya potensi yang sangat luar biasa, tapi kita tidak pernah melakukan inward looking gitu. Kita Hmm. nggak pernah memaksa kita belum sadar bahwa kita adalah entitas yang tak terbatas itu gimana, Pak? Eh, kita itu kalau punya prosperity conscious, punya kesadaran kaya, melihat daun jatuh aja duit, gitu. Melihat Bahlil ngomong aja duit, gitu loh. Melihat Prabowo apa joget aja duit, gitu loh. Itu memang apa ya? Memang eh, sedikit orang di level sana, tapi mudah dipelajarinya, semudah membalik tangan, gitu. Ada cara keras, yaitu Tuhan memiskinkan perbuatan kita gagal. Itu cara keras. Akhirnya kita fight, bener nggak? Atau kita memaksa diri kita hidup. Gue di pinggir hutan, di pinggir jurang, sehingga gue harus fight. Nah, filosofinya begini. Suatu hari saya diundang di sebuah pertemuan di New York. Pertemuan ini asuransi orang-orang yang memperoleh seluruh dunia. Jadi bukan satu lembaga asuransi, seluruh dunia di New York. Itu acara 3 tahunan. Jadi di depan tuh mereka yang komisinya $5 juta. Jadi bukan omsetnya, komisinya $5 juta di depan. Terus belakangnya $1 juta, terus sisanya yang lain-lain tuh. Itu bisa 5.000 orang datang. Terus mereka ini bicara 1, 2, 3. Yang 5 juta ini begitu mereka bicara, kita langsung bilang pantas dia sukses. Karena begitu dia bicara tuh move. Kita tergerak gitu. Nah, saya karena baru datang, saya tanya orang sebelah saya, lu pernah kesini sebelumnya? Oh iya. Mana orang paling bagus ngomong dia? Itu kalau dia ngomong lu denger deh gitu. Nah, pas saya lihat besok, jadi saya keluar aja gitu kan, saya bukan orang asuransi gitu. Besok dia tuh jam 9:30. Jam 9 saya datang, disampingin lagi. Dia udah bicara belum? Nggak lama namanya disebut. Berdiri dia. Dia ngomong kira-kira 7 menit. Gila, orang berdiri standing ovation. Gila, yang ngomong jago bener gitu. Pantas jualan jago. Terus dikasih 3 pertanyaan. Pada nanya, wah semua orang nanya gitu. Terus ada 1 orang, 2 orang nanya, dijawab. Jawabannya bener-bener menggugah gitu. Terus ada 1 orang ngotot. Gue mau nanya gitu. Ngotot banget, tapi udah habis waktunya. Terus saking ngototnya orang tuh bilang, iya udah ngomong gitu. Dia nanya, Sir, gue mau nanya, kenapa asal orang ngomong, lu maju ke depan? Padahal suaranya kedengeran keras kok dari manapun. Terus muka orang tuh berubah. Anda tahu, kalau orang in control, dia merubah wajahnya, itu satu ruangan, diam loh. 5.000 orang, kita juga merasa kayak, oke. Ngerti nggak maksudnya? Itu Anda bisa terasa kalau orang punya wibawa tuh, dia diam gitu aja, terus dia mukanya nggak suka tuh, gitu loh. Diam semua. Dan orang tuh jadi awkward, jadi kikuk, kayak sorry gue nggak mau buat gini. Terus dia lihat mukanya, terus dia tenangin mukanya, terus dia bilang, kalau dia dari jauh, gue nggak bisa ngerti dia ngomong apa, karena gue totally deaf. Jadi dia ke depan supaya bisa baca bibir. Baru kita, dia ini tuli toh. Wow. Tapi bisa $5 juta. Terus dia bilang, gue cuma mau kasih tahu. Gue adalah seorang suami dengan 3 anak, 1 istri. Gue orang normal seperti lo. Suatu hari, gue bangun tadi tidur siang hari Minggu. Gue gak bisa denger, total deaf. Gue meraung-raung, protes sama Tuhan selama 3 bulan. Tapi nasib gue gak berubah. Akhirnya gue belajar baca bibir. Dan sejak saat itu gue gak pernah perfect lewat telepon. Gue gak bisa, gue gak ketemu orang yang gue baca bibirnya. Dia bilang, gue titip sama lo semua. Jangan sampai Tuhan intervensi hidup lo baru fight seperti gue. That's the lesson, pelajaran hari ini. Itu moral story-nya teman-teman ya. Gila. Cocok kan? Ya udah. Mudah-mudahan menjawab teman-teman semua. Jangan sampai Tuhan intervensi hidup lo baru fight. Kayak gue. Oh, Pak, wajar dia $5 juta, bener nggak? Itu bagi saya move banget. Iya. Berarti kita harus duluan. Nah, teman-teman jadi duluan. Bener nggak? Udah gitulah.
Oke, 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 oke. Pak, aku mau satu ini, Pak, satu cerita terakhir dong, Pak. Yang waktu Pak Mardigu ngobrol sama babenya itu. Hmm, Yang waktu Pak Mardigu jatuh bangun kan ngobrol sama babe itu. hmm. Terus dikasih cerita tentang Lee Kuan Yew gitu. Nggak penting kamu jatuh gimana, yang penting adalah seberapa tinggi kamu mantul gitu. Oke, Nah, ini gini penting aja. nih, Pak. Cerita itu mungkin banyak orang yang tahu, tapi kita cerita nyata aja. Jadi gini, ini di gedung ini ada 2 gedung. Nanti mungkin tolong di shoot sebentar. Ini yang di sini adalah bekas kantor, di sebelah itu bekas bengkel. Gitu. Sewaktu saya memutuskan untuk membangun ini, saya nggak tahu membangun apa. Jadi bayangin jam 11 malam saya sendirian, jam 12 saya diem 1 jam, saya diem 1 jam. Terus saya nggak nemuin apa-apa. Ini mau bangun apa sih ini? Nggak tahu saya mau bangun apa gitu. Terus pas suatu hari saya ke kakak saya, kakak sepupu ya, saya datang ke sana. Terus istrinya Mbak Ayuku nanya, kowe lagi bangun apa? Aku lagi bangun itu, tapi aku nggak tahu Mbak ini bangun apa. Terus pertanyaan dia, kamu sudah ngomong sama bangunannya, sama tanahnya mau jadi apa? Belum Mbak, ya ngomong. Dek, gue langsung. Jadi ada hal yang saya pikir hati itu harus ngobrol. Udah saya tanya sama ini, saya tanya sama ini, saya tanya sama ini. Nanya itu ya nanya dalam hati sendiri, bukan ngobrol gitu, nanya. Terus ya ada kretek di situ. Oh dia mau tempatnya ramai. Ramai itu kayak apa? Ramai itu kayak apa gitu. Ramai itu banyak orang yang perlu healing, perlu gini. Udah kayak singelong deh, tempat kayak karaoke kan cuma 5-6 orang. Gimana kalau singelongnya 300 orang gitu. Oh gitu tempatnya. Dia mau rame karena kemarin tuh sepi. Ini buat manfaat tapi harganya murah gitu-gitu segala macam. Oke. Terus apa ya? Oh berarti harus ada tempat singelongnya nih, tempat karaoke bersamanya, itu contohnya. Jadi, nah balik lagi ke kalau itu berhubungan dengan bapak angkat saya itu yang saya sebut Babe itu. Jadi kita diingatkan bahwa Singapura sewaktu merdeka tahun 65, Singapura tuh nggak punya apa-apa. Yeah. Dia talak 3 sama Malaysia. Yeah. Malaysia punya GDP waktu tahun 65 itu $500 per kapita. Singapura itu cuma 300, penduduknya 2 juta. Ini punya 10 juta, ini punya tambang timah, punya karet, punya pelabuhan. Ini listrik nggak punya, semua nggak punya. Listrik nggak punya, pertanian nggak punya, polisi nggak punya, militer nggak punya. Bayangin, tahun 65. Lee Kuan Yew bingung. Nggak punya apa-apa. Terus orangnya masih ngeludah kemana, ininya digulung. Rasnya kan ada ras Tionghoa, ada ras India, Tamil, ada Melayu, ada China, ya segala macam ras digabung kan nggak punya. Dia mikir kami nggak punya aset, makanya yang dia punya bukan hardware, pasti software kan. Software yang paling kuat adalah attitude. Attitude itu gimana ngerubah attitude? Tahu nggak? Dia kirim kayak pegawai negerinya, dia motoin Swiss tuh kayak gini, London tuh kayak gini fotoin. Terus dia datang ke rumah-rumah, nanti Singapura kayak gini loh. Nanti Singapura kayak gini loh. Nanti Singapura kayak gini loh. Itu tapi lu jangan meludah sembarangan ya. Lu rajin belajar ya. Lu komunikasi bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris menjadi bahasa pendidikan dan bahasa ekonomi ya. Kita kan ini susah. Itu disamain, nanti kita kayak gini gitu. Disamain. Jadi kolektif beliefnya disamain gitu. Nah, terus jadi katanya yes we can gitu. Nah di tahun baru 1996 semua impian yang di situ tercapai. Berapa tahun kemudian? 30 tahun kemudian. Itu di acara tahun baru itu saya nggak ikut tapi Babe ikut. Dia cerita katanya semua orang sama-sama di 1, 2, 3 countdown itu des 1 full 9 itu tahu nggak dia teriak apa satu Singapura? Yes we arrive. Yes we arrive. Kita udah nyampe gitu. Nah, jadi kalau kolektif belief itu tercapai, ya Indonesia bisa merubah segalanya, bener nggak? Tapi mungkin Indonesia terlalu besar. Ya udah komunitas ngaji Roso, bener nggak? Kita bangun bersama. Yes we can. Kita mau bangun apa nih? Kita punya kolektif belief bersama-sama, bener nggak? Itu aja kita bangun. Iya Pak. Jadi Oke. mudah-mudahan satu rasa nih kita jadi ke depannya. Sip ya.
Oke ya teman-teman, nanti yang mau apa jadi agen Mau silver, beli silver. mau beli silver, mau jadi agen, silakan nanti hubungi admin Ngaji Roso seperti biasa ya, yang live di TikTok, yang live di YouTube. Nanti termasuk yang mau nabung di dinaran ya, nabung emas atau kemudian mau beli silver fisik karena eranya udah era perang dunia gitu ya. Seperti pesan para tokoh-tokoh termasuk Gusmen juga, silakan nanti bisa hubungi kami. Pak Mardigu, terima kasih banyak ya, senang sekali bisa diterima ya. Amin. Sehat terus ya Pak ya. Amin, Matur amin. suwun Sehat selalu, Pak, sehat matur selalu. suwun.